Qala al-Imam Al-Hasanul Basri rahimahullah, tafaqqadul halawah bi thalathin. Carilah kelezatan, carilah kenikmatan di dalam 3 hal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa berjumpa dan bertemu kembali di dalam channel ini dalam keadaan sehat walafiat. Al-Fakir doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala tetap selalu memberikan kita limpahan rahmat dan hidayah agar kita tetap istiqomah dalam menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala juga selalu mengampuni dosa-dosa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini mari kita bersama-sama untuk menyimak tausiah atau ceramah dari Kiai Haji Muhammad Bakhit, yang mana kali ini beliau akan menjelaskan tentang 3 hal yang bisa membuat kehidupan kita menjadi tenang, yang bisa membuat hati kita menjadi tenang. Jadi mari para sahabat, kita simak baik-baik tausiah dari Kiai Haji Muhammad Bakhit kali ini, agar apa yang disampaikan oleh beliau bisa bermanfaat untuk kehidupan kita. Selamat menyaksikan. Al-qalbu matla'un li nurit tawajjuh, ay nuril Islam wal iman, wasirru matla'un li nuril muwajahah, ay nuril ihsan. Bermula hati merupakan tempat terbitnya cahaya tawajjuh. Cahaya tawajjuh itu adalah cahaya Islam dan iman. Jadi Islam, iman itu memancar dari hati kita. Di hati itulah tempat terbitnya cahaya iman dan Islam. Wasirru, sedangkan sir, hati yang paling dalam, itu merupakan tempat terbitnya nurul muwajahah atau disebut dengan nurul ihsan. Jadi Islam, iman, dan ihsan, 3 itu adalah terbit dari hati manusia. Idza asyraka nurul Islam bil qalbi wajada halawatal amali zahir. Apabila memancar cahaya Islam di dalam hati, sebenarnya setiap hati kita itu terbit cahaya Islam, cahaya iman. Tapi yang jadi persoalannya adalah apakah cahaya itu memancar? Apakah cahaya itu menerangi? Apakah cahaya itu menyinari? Nah, apabila cahaya Islam terbit di dalam hati kita dan cahaya itu bersinar, nah cahaya itu memancar, maka seseorang itu akan mendapati, akan merasakan manisnya amal zahir. Kahalawatis shalah, seperti lezatnya sembahyang. Wa qiraatil Quran, seperti manisnya membaca Al-Quran. Wa zikri, lezatnya berzikir. Wa ghairiha, dan selainnya minal a'maliz zahirah, daripada amal-amal yang zahir. Nah, para muhibbin rahimakumullah, apabila kita merasakan sembahyang itu adalah lezat, apabila kita merasakan bahwa sembahyang itu satu kenikmatan,
bila merasakan bahwa kita membaca Al-Quran itu menemukan ketenangan, kita berzikir menemukan ketentraman hati, nah itu pertanda bahwa nur Islam itu memancar di hati kita. Nah sebaliknya, apabila kita tidak merasakan nikmat, tidak merasakan kelezatan di dalam sembahyang, tidak merasakan manisnya membaca Al-Quran, tidak merasakan ketenangan bila berzikir, itu pertanda bahwa hati kita itu, cahaya Islam yang ada di dalam hati itu tidak bersinar. Tidak bersinar. Tidak bersinar itu bisa dimungkinkan karena kabut asap. Kan kada kelihatan bintang, bulan, padahal ada, pada terbit. Cuma karena kabut asap kada kelihatan cahaya. Bisa gerhana menutupi cahaya matahari, cahaya bulan, padahal bulannya terbit, mataharinya terbit. Nah demikian pula cahaya Islam di dalam hati kita ini terbit sebenarnya, cuma karena banyaknya asap, lalu cahayanya itu tidak menyinari apa-apa, tidak membuat terang. Nah apabila cahaya Islam di dalam hati kita itu bersinar, maka manisnya ibadah-ibadah yang zahir itu akan kita dapatkan. Qala al-Imam Al-Hasanul Basri rahimahullah, tafaqqadul halawah bi thalathin. Carilah kelezatan, carilah kenikmatan di dalam 3 hal. Bis salah, dalam sembahyang, wa fil Quran, dalam Al-Quran, wa fil zikri, dan pada zikir. Nah, ini 3 hal ini adalah pokok dari ibadah zahir. Pokok dari ibadah zahir. Carilah kelezatan, carilah kenikmatan, kenyamanan dalam sembahyang, dalam baca Quran, dan di dalam berzikir. Fa in wajadtumuha famdu wa abshiru. Bila kamu telah mendapatkan manisnya, lezatnya sembahyang, bila sudah mendapatkan manisnya, lezatnya baca Al-Quran, bila sudah mendapatkan lezatnya, tenangnya, tentramnya berzikir, maka berjalanlah kamu dan gembiralah kamu. Kalau kita dapat manis sembahyang, gembiralah kita. Kalau kita baca Quran lalu hati kita tentram, gembiralah kita. Ketentraman membaca Al-Quran itu tidak diperlukan paham maknanya. Banyak orang yang tidak paham makna Al-Quran, tapi begitu baca Quran hatinya tentram, padahal kada tahu yang dibacanya itu apa, maksudnya kada tahu. Begitu dibaca Al-Quran, dia menemukan kelezatan. Nah, bila kita menemukan kelezatan-kelezatan di dalam ibadah-ibadah zahir tadi, maka berjalanlah kalian dan gembiralah kalian. Fa illam tajiduha, jika kalian belum mendapati manisnya zikir, tentramnya membaca Al-Quran, manisnya sembahyang, belum engkau dapatkan, fa'lamu, maka ketahuilah, annal bab mughlaq, bahwa pintu ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti hati kita ini ada cahayanya, ada Islamnya, ada imannya, tetapi tidak bersinar. Nah, tidak bercahaya, tidak memancar. Nah, itu yang pertama, nurul Islam, cahaya Islam. Wa idza asyraka nurul iman, apabila memancar cahaya iman, wajada halawatal amalil batin, dia akan mendapati kelezatan amal batin. Nah, kelezatan amal batin, kahalawatil ikhlas, seperti manisnya ikhlas. Begitu dia beribadah karena Allah,
maka disitulah dia menemukan kelezatannya, ikhlas karena Allah itu. Begitu dia bersedekah dengan ikhlas, maka dia merasakan lezatnya beribadah itu ikhlas. Wasidqi, kejujuran hati, kejujuran hati. Warida, ridha terhadap apa yang diberikan Allah kepadanya, dia ridha. Begitu dia ridha, dia merasakan kelezatan ridha itu. Wa ghairiha minal a'malil batinah, dan selainnya itu daripada amal-amal yang batin. Nah, itu pertanda bahwa nurul iman, cahaya iman itu bersinar. Cahaya iman itu menerangi tubuh kita ini. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin, kita telah menyimak bersama-sama tausiah dari Kiai Haji Muhammad Bakhir, yang mana kali ini beliau telah menjelaskan tentang 3 hal yang bisa membuat hati kita menjadi tenang dan juga kehidupan kita menjadi tenang. 3 hal tersebut adalah salat, Al-Quran, dan zikir. Jadi mari para sahabat, kita istiqomahkan untuk bisa mengerjakan 3 hal tersebut. Mudah-mudahan dengan kita mengerjakan 3 hal tersebut, kehidupan kita bisa menjadi lebih baik dan hati kita menjadi tenang. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, cukup sekian video kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Bakhir bisa bermanfaat untuk kehidupan kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.